Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel aku Ipang di sini. Sementara itu, Courtney Love sebagai istri panik dong mendengar kabar bahwa Kurt Cobain telah kabur dari rehabilitasi. Tempat kita berbagi pengalaman-pengalaman biografi tokoh-tokoh terkenal di dunia, serial-serial killer, dan juga cerita-cerita horor guys tentunya. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah perjalanan dari sebuah band yang pasti terkenal banget ya. Untuk anak-anak generasi tahun 90-an pasti tahu banget nih band ini siapa. Ya, Nirvana. Sebelum kita masuk ke perjalanan cerita Nirvana ini, kita cari tahu dulu asal-usul terbentuknya Nirvana nih guys. Ya, check it out. Nirvana terbentuk di Aberdeen, Washington, Amerika Serikat guys pada tahun 1987 yang dipelopori oleh Kurt Cobain dan Chris Novoselic. Namun Nirvana berhasil meraih kesuksesan di kota Seattle, Amerika Serikat. Karena meraih kesuksesan di kota Seattle, Amerika Serikat, mereka akhirnya mendapatkan julukan sebagai Seattle Sound guys. Band ini banyak memiliki pengikut atau fans ya di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Penampilan pertama Kurt Cobain dan Chris Novoselic pada tahun 1987 tepatnya di bulan Maret. Dengan formasi pertama Kurt Cobain sebagai gitar dan vokal, Chris Novoselic sebagai bass, dan penabuh drumnya itu Aaron Buckhart. Namun sayang, penampilan Aaron Buckhart di Nirvana ini hanya berjalan singkat guys. Pada akhir tahun 1987 akhirnya Aaron Buckhart meninggalkan Nirvana. Setelah kehilangan Aaron Buckhart pada awal tahun 1988, Nirvana kembali merekrut sebuah penabuh drum yaitu bernama Chad Jennings dan Jason Everman sebagai gitaris kedua di Nirvana guys. Namun sangat disayangkan guys, pada pertengahan tahun 1989, Jason Everman akhirnya meninggalkan Nirvana, lalu kemudian disusul Chad Jennings yang meninggalkan Nirvana di pertengahan tahun 1990. Setelah mengalami beberapa pergantian drummer nih guys, akhirnya pada tahun 1990 Dave Grohl masuk mengisi posisi drummer yang dibutuhkan oleh Nirvana guys. Pada awal karirnya Nirvana, mereka masih belum nih menemukan nama yang pas. Apa sih nama band ini? Bahkan hampir di setiap konsernya mereka selalu nih perform dengan ganti-ganti nama. Nama Nirvana sendiri terbentuk di tahun 1988. Pada tengah malam saat itu Kurt Cobain sedang menonton acara TV nih guys yang sedang membahas kesempurnaan tentang agama Buddha. Akhirnya terbentuklah nama Nirvana itu yang dipelopori oleh acara TV itu. Nah itu tadi asal-usul terbentuknya Nirvana ya guys ya. Jadi nama Nirvana itu terbentuk dari sebuah acara TV yang ditonton sama Kurt Cobain. Selanjutnya kita langsung masuk ke perjalanan Nirvana nih guys. Check it out. Let's start the story. Pada November 1988, akhirnya Nirvana merilis single pertama mereka yang bertemakan Love Buzz yang dirilis oleh label kecil-kecilan Sub Pop Records. Dengan Kurt Cobain sendiri yang menyerahkan demo lagu Love Buzz ini ke sebuah radio KCMU di kota Seattle nih guys. Harapan tentunya lagu Love Buzz ini bisa diputar di radio KCMU itu tadi. Setelah menyerahkan demonya ke sebuah radio KCMU tadi nih guys, akhirnya Nirvana nih mulai mendengarkan radio KCMU itu hingga berjam-jam dengan perasaan yang gelisah nih guys, berharap lagunya segera diputar di radio KCMU. Namun setelah ditunggu berjam-jam oleh Kurt Cobain, lagu Love Buzz itu tidak kunjung diputar oleh radio KCMU nih guys. Akhirnya si Kurt Cobain ini berinisiatif lah ke telepon umum. Nah untuk menelpon pihak radio nih, biar lagunya segera diputar. Nah akhirnya lagu Love Buzz itu diputarlah di radio KCMU. Nah seneng dong perasaannya Kurt Cobain, akhirnya lagunya bisa diputar di radio KCMU itu tadi. Nah jadi kebayang dong seorang bintang rock besar yang pada awal karirnya itu ironis banget ya, sampai dia menelpon sebuah radio untuk merequest lagunya sendiri agar lagunya itu diputar dan didengarkan oleh orang-orang banyak. Dan pada awal tahun 1991 si Nirvana ini akhirnya pindah label lah guys, dari Sub Pop Records itu ke DGC, David Geffen Company. Nah DGC sendiri ini itu label besar guys, jadi sudah menjadi label mayor ya, jadi sudah tidak independen lagi. Akhirnya Nirvana mulailah berkarir di DGC itu tadi, dengan harapan distribusi yang lebih luas agar Nirvana bisa dikenal oleh lebih banyak orang di dunia. Nah label DGC sendiri ini pernah menerbitkan sebuah band rock terbesar juga di dunia yaitu Guns N' Roses guys. Jadi Nirvana masuk di label yang pernah membesarkan nama Guns N' Roses. Dan bergabung di DGC, Nirvana juga join di manajemen artis Gold Mountain guys. Yang dimana Gold Mountain ini pernah mengorbitkan salah satu band juga yang digemari, yang diidolai oleh Kurt Cobain, yaitu Sonic Youth.
Nah, seneng banget dong Nirvana ini akhirnya bisa bergabung dengan salah satu manajemen artis besar yang pernah membesarkan nama band punk kontemporer ya, Sonic Youth yang sangat diidolain banget oleh Kurt Cobain itu. Nah, akhirnya Nirvana melanjutkan nih perjalanan karirnya ya. Akhirnya dia membuat sebuah album lagi di album keduanya ini yang bertemakan Nevermind. Nah, di album inilah yang membuat Nirvana menjadi boom, menjadi dunia banget nih. Album Nevermind ini dirilis pada tahun 1991 pada bulan Juni, yang direcord itu sekitar 1 bulanan lah. Jadi 1 bulanan itu si Nirvana ini berusaha untuk merekam sebuah beberapa lagunya, akhirnya dijadikan sebuah album keduanya ini yang bertemakan Nevermind tadi. Nah, akhirnya pada tahun 1991 di bulan Juni akhirnya rilislah album kedua Nirvana ini yang bertemakan Nevermind ini. Di Gizi itu cuman berharap nih semoga album Nevermind ini bisa terjual sekitar 250.000 kopi lah. Nah, tapi ternyata itu di luar ekspektasinya sih di Gizi ini. Di single pertamanya album Nevermind ini yang bertemakan Smells Like Teen Spirit yang kalian mungkin tahu banget nih ya lagunya, itu langsung ternyata booming banget guys. Jadi di lagu Smells Like Teen Spirit inilah yang membuat penjualan album Nevermind ini meningkat lebih di luar ekspektasinya di Gizi itu tadi. Lagu Smells Like Teen Spirit ini itu bisa booming banget itu secara signifikan itu gara-gara sering tampil nih videonya di salah satu platform televisi ya yang menyiarkan acara-acara musik lah, dan teman-teman juga generasi tahun 90-an juga pasti tahu lah acaranya namanya apa, MTV ya. Jadi di lagu Smells Like Teen Spirit ini sering banget diputar di MTV ya. Setelah menjadi nomor 1 di acara platform itu tadi, di acara musik MTV itu tadi, mereka akhirnya pada tahun 1991 mulai melakukan tur Eropa. Setelah melakukan tur Eropa itu tadi, ya pada akhir tahun 1991 tepatnya di bulan Natal ya, lagu itu bisa terjual 400.000 kopi per minggunya. Jadi bener-bener di luar dugaannya di Gizi banget nih, yang awalnya ekspektasinya itu cuma 250.000 kopi ternyata bisa terjual 400.000 kopi di Amerika Serikat. Pada tanggal 11 Januari 1992 album Nevermind ini berhasil menduduki peringkat pertama, berhasil menggeser album dari King of Pop dunia yang bertemakan Dangerous dari Michael Jackson. Itu berhasil digeser oleh album Nevermind ini. Dan Kurt Cobain sendiri berhasil menjadi penulis lagu terbaik di usianya yang ke-24 tahun. Jadi album Nevermind itu menjadi album yang fenomenal banget, yang melambungkan nama Nirvana di kancah dunia. Lagu-lagu dari album Nevermind ini bertemakan tentang cerita pribadi dari seorang vokalis band punk juga ya, Toby Fail. Toby Fail ini vokalis dari band Bikini Kill. Album Nevermind ini bertemakan si Toby Fail karena pada tahun 1990 sampai tahun 1991 si Kurt Cobain ini suka sama vokalis Bikini Kill ini. Jadi hampir semua lagunya itu berceritakan tentang si Toby ini tadi guys. Karena saking cintanya Kurt Cobain dengan si Toby. Namun sayangnya guys, cintanya Kurt Cobain ini nggak bisa diterima nih sepenuhnya sama Toby. Karena cintanya itu ditolak oleh si Toby, akhirnya nih si Kurt Cobain jatuh cintalah sama si Courtney. Si Courtney Love ini ternyata juga seorang vokalis dari band Hole. Nah, jadianlah tuh akhirnya si Kurt Cobain dengan Courtney Love. Namun selama jadiannya si Kurt Cobain dengan Love ini, nah Kurt Cobain ini juga nih, nah mulai nih hancur-hancurnya si Kurt Cobain karena sudah kecanduan dengan namanya narkotika. Pada tanggal 24 Februari 1992, akhirnya si Kurt Cobain menikahlah dengan si Courtney Love ini. Kurt Cobain dengan Courtney Love itu tadi pada tanggal 18 Agustus 1992 lahirlah anak Kurt Cobain yang bernama Frances Bean Cobain. Setelah dikaruniai seorang putri, Kurt Cobain tetap saja dinaungi oleh yang namanya narkotika selama perjalanan hidupnya. Kecanduannya Kurt Cobain ini pada tahun 1993 Nirvana tetap mengeluarkan album ketiganya yang bertemakan In Utero. Album In Utero sendiri rilis di bulan September tahun 1991. Lirik-lirik lagu pada album In Utero ini menceritakan perjalanan hidup seorang Kurt Cobain. Nirvana memulai tur album ketiganya ini untuk keliling Eropa pada musim dingin tahun 1993. Tentu saja tur yang dilakukan oleh Nirvana ini untuk mempromosikan album In Utero ini. Pada tanggal 3 Maret 1993 di Roma, Italia, Kurt Cobain mengalami overdosis di salah satu hotel berbintang 5 di Italia, Excelsior. Hotel inilah upaya pertama kali Kurt Cobain melakukan upaya bunuh diri. Dalam upaya bunuh diri tersebut, Kurt Cobain menggenggam secari kertas yang bertuliskan
Aku harus memilih kehidupan atau kematian, dan aku memilih kematian. Peristiwa ini akhirnya tersebar di kalangan media yang membuat para pendengar dan fansnya Nirvana tentunya pasti kaget dan syok banget mendengar kabar tersebut. Bahkan CNN sendiri sempat mengabarkan bahwa Kurt Cobain telah tewas meninggal dunia di Hotel Excelsior, Roma, Italia. Meskipun demikian, Kurt Cobain tetap mendengarkan saran-saran dari orang-orang terdekatnya untuk direhabilitasi. Pada tanggal 30 Maret 1994, Kurt Cobain ini diterbangkanlah ke Los Angeles untuk melakukan rehabilitasi di Exodus Recovery Center. Namun sayangnya Kurt Cobain nggak betah nih di Exodus Recovery Center. Dia hanya bertahan 2 hari dan akhirnya berusaha untuk kabur kembali pulang ke Seattle. Kurt Cobain kabur untuk pergi membeli tiket pesawat untuk kembali pulang ke Seattle, Amerika Serikat. Sementara itu Courtney Love sebagai istri panik dong mendengar kabar bahwa Kurt Cobain telah kabur dari rehabilitasi. Sedangkan pada saat itu Courtney Love itu juga sedang berada di Los Angeles, Amerika Serikat, yang sedang mengadakan tour untuk bandnya sendiri. Sebagai seorang istri panik dong mendengar kabar Kurt kabur dari panti rehabilitasinya karena takut terjadi hal-hal buruk yang menimpa Kurt Cobain. Sebelum Kurt Cobain juga direhabilitasi ke Los Angeles itu, Kurt Cobain sempat membeli senapan di Seattle, Amerika Serikat. Kurt tiba di rumahnya pada Sabtu dini hari pada tanggal 2 April tahun 1994. Saat tiba di rumah, Kurt Cobain sempat menemui seorang pasangan Michael Kelly dan Jessica Hopper sebagai penjaga rumahnya. Selama Kurt Cobain di Los Angeles, mereka berdua lah yang menjaga rumah Kurt Cobain. Sepulangnya Kurt Cobain ke Seattle, Kurt Cobain mulai menjadi pemurung dan menjadi pertapa guys, sering menyendiri, sering merenung karena kecanduannya akan terhadap narkotika. Bukannya semakin membaik kondisi Kurt Cobain, malah semakin parah karena kecanduannya terhadap heroin. Kurt Cobain juga sering keluar masuk klinik untuk masa penyembuhannya dan sering pula melarikan diri karena tidak kuat atas kecanduannya. Akhirnya pada 5 April tahun 1994 di ruang tamu belakang rumahnya di Seattle, Kurt Cobain melakukan bunuh diri. Dia melakukannya dengan meletakkan senapan di dalam mulutnya dan menembakkannya, dan yang mengakibatkan Kurt Cobain tewas seketika di tempat. Kurt Cobain meninggalkan sebuah catatan untuk para penggemarnya, istri dan juga anaknya. Walaupun secara sepihak pihak kepolisian menyatakan bahwa Kurt Cobain bunuh diri, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan akibat tewasnya Kurt Cobain yang membuat dirinya depresi yang menembakkan senjatanya ke dalam mulutnya sendiri. Nah itu tadi guys perjalanan kisah menarik dari sebuah band grunge terkenal di dunia, Nirvana guys ya. Bagaimana seru kan ceritanya dari awal karirnya yang Kurt Cobain berusaha untuk mempromosikan bandnya. Kalau kalian suka sama videonya bisa tinggalkan like, comment, dan subscribe pada video kali ini. Dan support terus para konten kreator Indonesia guys. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you guys, bye bye.